Sekarang kita mulai mengerti kenapa Presiden Prabowo Subianto begitu keras bicara soal under invoicing. Karena ini bukan sekadar salah tulis angka, ini dugaan kebocoran kekayaan negara yang sudah berlangsung puluhan tahun. Apa itu under invoicing? Sederhananya begini, batu bara dijual sebenarnya $100 per ton, tapi di invoice dilaporkan cuma $60. Selisih $40-nya lari ke perusahaan lain di luar negeri. Akibatnya, pajak lebih kecil, royalti lebih kecil, devisa yang masuk ke Indonesia juga lebih kecil. Negara kehilangan haknya. Kalau bahasa hukumnya, ini masuk kategori manipulasi nilai transaksi perdagangan. Presiden bahkan menyebut praktik ini sebagai fraud atau penipuan. Dan datanya bukan angka kecil. Dalam pidatonya di DPR, Presiden Prabowo mengungkap dugaan kerugian akibat praktik under invoicing dan manipulasi ekspor sejak tahun 1991 sampai 2024 mencapai sekitar $908 miliar Amerika Serikat atau setara 15.400 triliun rupiah. Coba bayangkan, 15.400 triliun rupiah itu kalau dipakai bangun rumah sakit, sekolah, irigasi, pelabuhan, mungkin Indonesia sudah lompat jauh. Jadi ketika Presiden bicara soal kebocoran, beliau tidak sedang bicara teori, beliau bicara tentang uang rakyat yang selama ini mengalir keluar lewat permainan angka di atas kertas. Analoginya begini, Indonesia ini seperti pemilik kebun sawit terbesar, tapi saat panen dijual, mandor melapor hasilnya cuma separuh. Sisanya diam-diam dipindahkan ke gudang lain. Pemilik kebun merasa untung kecil padahal sebenarnya hartanya besar sekali. Nah, negara kita selama puluhan tahun diduga mengalami hal seperti itu. Makanya, Presiden mendorong pengawasan ekspor lebih ketat termasuk penguatan kontrol negara terhadap komoditas strategis seperti sawit dan batu bara untuk mencegah under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa ke luar negeri. Ini penting dipahami, kebijakan ini bukan anti pengusaha, justru melindungi pengusaha yang jujur. Karena kalau ada perusahaan bayar pajak benar, sementara yang lain main manipulasi invoice, itu bukan kompetisi sehat. Itu namanya mengambil keuntungan dengan merugikan negara. Dan kalau kebocoran ini berhasil ditutup, efeknya besar. Rupiah bisa lebih kuat, penerimaan negara naik, utang bisa ditekan, pembangunan lebih cepat. Jadi inti pidato Presiden sebenarnya sederhana, kekayaan Indonesia jangan lagi bocor lewat permainan administrasi dan angka-angka palsu.